Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elvina Nur Febriani. Senang sekali rasanya saya bisa hadir di hadapan Anda semua hari ini untuk membahas tentang satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun sering sekali kita abaikan dampaknya. Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengenai pentingnya literasi digital bagi masyarakat di era digital. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada Anda yang sedang menonton video ini. Coba jujur, berapa jam waktu yang Anda habiskan untuk menatap layar ponsel dalam sehari? 2 jam, 5 jam, atau bahkan lebih dari 8 jam? Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi. Apa hal pertama yang Anda cari saat bangun tidur di pagi hari? Apakah mencari segelas air minum? Atau justru meraba-raba kasur untuk mencari di mana ponsel Anda berada? Ya, saya yakin mayoritas dari kita akan menjawab ponsel. Fakta ini membuktikan bahwa saat ini hampir seluruh lini aktivitas kita tidak pernah lepas dari teknologi. Kita belajar lewat gawai, bekerja dari rumah, berbelanja kebutuhan pokok lewat aplikasi, bahkan silaturahmi dengan keluarga pun dilakukan melalui layar kaca. Dunia kini benar-benar ada di dalam genggaman kita. Namun, teman-teman sekalian, kemudahan luar biasa ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan kenyamanan, tapi di sisi lain, internet menyimpan tantangan yang sangat besar jika kita tidak siap menghadapinya. Mari kita lihat realita yang terjadi di sekitar kita sekarang. Berapa banyak dari kita yang sering melihat di grup WhatsApp keluarga ada yang membagikan berita heboh yang ternyata hoax atau berita bohong? Atau mungkin Anda sendiri pernah mendapatkan pesan singkat yang menyatakan Anda memenangkan hadiah ratusan juta rupiah, padahal Anda tidak pernah mengikuti lomba apapun. Lebih parah lagi, saat ini marak sekali kasus penipuan online, pembobolan rekening, judi online yang merusak tatanan keluarga, hingga aksi saling caci maki atau cyberbullying di kolom komentar media sosial. Mengapa hal-hal buruk ini masih terjadi secara masif di negara kita? Nah, sebagai bukti ilmiah, laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI tahun 2025 yang dirilis resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur internet kita sudah semakin kuat, tingkat literasi siber dan pemberdayaan digital masyarakat kita di lapangan masih menghadapi tantangan kesenjangan yang cukup serius. Bahkan, sebuah studi sosiologi digital yang dipublikasikan oleh GetLab dan rekan-rekan pada akhir tahun 2024 menegaskan bahwa kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi adalah benteng paling lemah yang membuat masyarakat mudah terjebak informasi palsu di dunia maya. Kurangnya keterampilan menyaring inilah yang membuat hoax begitu mudah menyebar. Jawabannya hanya satu, karena tingkat literasi digital masyarakat kita memang masih sangat perlu ditingkatkan. Lantas, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi digital itu? Apakah literasi digital itu artinya kita harus jago coding? Atau harus tahu cara meretas situs web? Tentu saja tidak. Jika kita merujuk pada Digital Literacy Framework yang dikeluarkan oleh UNESCO, literasi digital itu bukan hanya sekedar tahu bagaimana cara mengetik di komputer atau membuat video viral di TikTok. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam mengoperasikan teknologi cyber dan internet secara cerdas, bijak, aman, serta bertanggung jawab. Saya garis bawahi ya, cerdas, bijak, aman, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh hasil riset survei nasional dari Jurnal Teknologi Pendidikan tahun 2025 yang menemukan sebuah fakta menarik. Riset tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kita memang sudah berada di kategori tinggi untuk urusan mengoperasikan gawai atau kemampuan teknologi. Namun, sayangnya, pada pilar keamanan digital seperti kesadaran melindungi password dan kode OTP, skornya justru berada di tingkat yang paling rendah. Artinya apa? Nah, artinya masyarakat kita baru sekedar mahir memegang alat, tapi belum aman dalam menjaga privasi. Literasi digital adalah tentang bagaimana kita mampu memahami informasi, mengevaluasi kebenaran suatu berita, menjaga etika saat berkomunikasi, serta melindungi data pribadi agar teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ada beberapa alasan krusial mengapa kita semua, tanpa memandang usia baik yang muda maupun yang tua, wajib memiliki kemampuan literasi digital ini. Yang pertama, untuk mencegah penyebaran hoax. Sesuai arahan praktis dari Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, rumus utama kita adalah selalu saring sebelum sharing. Nah, literasi digital membuat kita berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh judul berita yang sengaja dibuat heboh. Yang kedua, untuk melindungi data pribadi kita.
Banyak sekali kasus pencurian identitas terjadi karena masyarakat kurang memahami pentingnya menjaga informasi pribadi seperti PIN, password, atau kode OTP kepada orang asing yang mengaku dari pihak bank. Dengan literasi digital yang kuat, kita tahu benteng pertahanan privasi kita. Yang ketiga, untuk membangun etika bermedia sosial. Berdasarkan laporan Indeks Pilar Digital Ethics dari Kominfo, kesantunan di ruang digital hanya bisa dibangun jika setiap individu memiliki empati cyber untuk tidak melakukan perundungan digital atau cyberbullying, serta tetap menggunakan bahasa yang santun saat berinteraksi. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas hidup dan akademik. Nah, hal ini sejalan dengan temuan ilmiah Georgopoulos pada tahun 2025 yang membuktikan bahwa individu dengan kemampuan literasi digital yang baik terbukti jauh lebih sukses dalam memanfaatkan internet untuk mencari peluang kerja baru, mengembangkan usaha, maupun menyelesaikan tugas akademik secara valid. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, Anda mungkin bertanya-tanya, oke, saya paham literasi digital itu penting. Lalu, langkah nyata apa yang bisa saya lakukan mulai hari ini untuk menjadi masyarakat yang cerdas digital? Mari kita lakukan 5 langkah cerdas digital berikut ini bersama-sama. Yang pertama, selalu lakukan cek fakta. Jika menerima informasi yang meragukan, jangan langsung disebar. Gunakan situs pemecah hoax resmi atau mesin pencari untuk memverifikasi kebenarannya. Yang kedua, perkuat keamanan akun Anda. Ganti kata sandi secara berkala, buat kombinasi yang unik, dan yang paling penting, jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas resmi. Yang ketiga, gunakan internet untuk hal yang produktif. Alihkan sebagian waktu scrolling media sosial yang kurang bermanfaat untuk membaca artikel edukatif, menonton tutorial, atau mengasah keahlian baru. Yang keempat, pikirkan dulu sebelum berkomentar atau mengunggah sesuatu. Ingat, pepatah digital baru, jempolmu adalah harimaumu. Jejak digital itu kejam dan sulit diubah. Dan yang kelima, batasi waktu penggunaan gawai melalui digital detox. Jangan sampai dunia digital menjauhkan kita dari orang-orang tersayang yang ada di dunia nyata. Buat keseimbangan hidup yang sehat. Jika setiap individu menerapkan langkah-langkah tersebut, maka lingkungan digital kita akan menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman. Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa di zaman yang serba cepat ini, literasi digital bukan lagi sebagai pilihan atau opsi tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi seluruh lapisan masyarakat. Teknologi adalah alat yang netral. Ia bisa menjadi berkah yang luar biasa, namun juga bisa menjadi bencana yang merusak, tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, aman, dan bertanggung jawab akan membantu kita terhindar dari berbagai resiko sekaligus meningkatkan kualitas hidup kita. Mari kita menjadi masyarakat yang tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam memanfaatkannya, demi masyarakat Indonesia yang cerdas, aman, dan maju di era digital. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman semua yang telah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.